Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Big Data, serta rekan-rekan yang hadir dalam presentasi diskusi kami melalui via Zoom pada kali ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami beranggotakan saya Dela Hoiriah, beserta rekan saya Rufika Putri Soleha dan Is Azelia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear pada data keterlambatan penerbangan tahun 2008 dengan menggunakan package Big LM pada software R. Nah, mengenai hal ini yang pertama akan dimulai oleh rekan saya Is Azelia. Kepada Is disilahkan. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi kami dari bab 1 tentang latar belakang. Pesawat merupakan transportasi udara yang memberikan solusi bagi seseorang yang ingin berpergian jauh dengan waktu perjalanan yang paling singkat dan dibandingkan dengan transportasi lainnya. Namun tak jarang pesawat kerap mengalami delay. Keterlambatan pesawat atau delay ini tentunya sangat merugikan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi maskapainya. Bagi konsumen akan kehilangan waktu yang menyebabkan terganggunya jadwal kegiatan berikutnya. Lalu kerugian bagi maskapai sendiri adalah buruknya citra perusahaan karena membuat ketidaknyamanan konsumen dengan pelayanan yang ada dan tambahan biaya operasional sebagai ganti rugi yang harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, transportasi satu ini bisa menurunkan ratingnya hanya karena adanya delay tersebut. Pada kasus ini, contohnya kami ambil adalah pada variable airtime, departure delay, carrier delay, weather delay, lalu ada NAS delay, dan security delay, yang dianggap sebagai faktor penyebab keterlambatan pesawat yang diukur dengan variabel R delay. Diharapkan setelah dilakukannya analisis regresi ini, kita dapat mengetahui faktor apa saja yang ikut andil dalam keterlambatan dan faktor mana yang mempunyai kontribusi paling besar sehingga kedepannya keterlambatan dapat terus dihindari dan diminimalisir. Oleh karena itu, kami mengambil judul kasus penelitian ini yaitu analisis regresi linear pada data keterlambatan penerbangan tahun 2008 dengan menggunakan package BIGLM pada software R. Selanjutnya, Del. Versi data set ini disusun dari Statistical Statistical Graphics 2009, Data Expo, dengan deskripsi variabel yang ada dari dataset namanya name atau description tahun dari 1987 sampai 2008, month-nya ada 1 sampai 12, day of month-nya ada 1 sampai 31, day of week yaitu Monday sampai Sunday, depth time-nya adalah actual departure time atau lokal, lalu ada CRS depth time-nya ada scheduled departure time, lalu R time-nya atau actual arrival time, lalu ada CRS R time-nya itu scheduled arrival time, unique carrier-nya adalah unique carrier code, flight num adalah flight number, tail num adalah plane tail number, actual elapsed time adalah dalam minutes atau menit, lalu ada CRS elapsed time-nya dalam menit juga, airtime dalam menit, delay, arrival delay dalam menit, depth delay-nya, departure delay-nya dalam menit juga, origin IATA atau airport code, des-nya destination IATA airport code, lalu distance-nya in miles dalam miles. Selanjutnya adalah taxi in atau taxi in time dalam menit, taxi in time dalam menit, taxi out time in minute juga dalam menit,
canceled, apakah pesawat itu, penerbangan itu di-cancel, was the flight canceled, lalu cancellation code, reason for cancellation-nya, atau alasan pembatalannya. A adalah carrier, B adalah weather, C adalah NAS, dan D adalah security. Lalu diverted atau 1 sama dengan iya, dan 0 atau 0 sama dengan tidak atau no. Ada selanjutnya carrier delay dalam minutes, in minutes, weather delay in minutes, lalu NAS delay in minutes, security delay in minutes, dan late aircraft delay in minutes juga. Selanjutnya, lalu bab 2-nya adalah tujuan analisis big data-nya. Tujuan analisis big data kali ini adalah untuk proses meneliti data tersebut agar dapat mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang belum diketahui, dan informasi yang dapat berguna lainnya. Untuk data delay flight kali ini dilakukan analisis data dengan metode regresi berganda. Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi ini, antara lain yang pertama adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat dengan didasari pada nilai variabel bebas. Yang kedua adalah menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan yang ketiga adalah untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dan metode yang digunakan adalah pada analisis regresi ini adalah persamaan matematik yang menyatakan hubungan satu arah yang fungsional antara variabel-variabel. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengukur besar pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya variabel bebasnya lebih dari 1 buah. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di slide. Dengan Y adalah variabel bebas dan X adalah variabel bebas. A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Sehingga dapat didefinisikan variabel terikat yang digunakan pada kasus data delay flight kali ini adalah variabel arrival delay dengan variabel bebasnya adalah airtime, departure time, carrier delay, weather delay, NAS delay, dan security delay. Next. Selanjutnya adalah asumsi. Penggunaan regresi linear didasarkan pada beberapa asumsi. Yang diantaranya adalah yang pertama adalah model regresi harus linear dalam parameter. Selanjutnya adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. Lalu nilai disturbance term adalah sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut yang tertera di slide. Lalu varian untuk masing-masing error term atau kesalahan adalah konstan, tidak terjadi autokorelasi, dan model regresi dispesifikasi secara benar, tidak terdapat bias spesifikasi dalam model yang digunakan bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya Iis Azelia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rufika Putri. Kepada rekan saya Rufika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini menunjukkan untuk kelayakan suatu dari 0,05. Nah, yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak.
Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimasi itu lebih kecil daripada standar deviasinya. Nah, yang ketiga itu koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T itu besar dari T tabelnya. Ini merupakan nilai kritisnya. Yang keempat, tidak boleh terjadi multikoliniaritas, yang artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Terjadi multikoliniaritas jika koefisien kolerasi antara variabel bebas itu besar dari 0,7 atau malah kecil dari min 7. Nah, yang kelima itu tidak terjadi autokorelasi jika min DW-nya itu antara min 2 sampai 2. Dan yang keenam itu keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Yang ketujuh, terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Dan yang kedelapan itu merupakan data harus berdistribusi normal. Selanjutnya, data berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir itu syaratnya harus terdapat hubungan dependensi. Artinya, satu variabel merupakan variabel tergantung yang bergantung pada variabel lainnya. Selanjutnya, untuk uji hipotesis. Hipotesis ini merupakan pernyataan peneliti yang mengatakan bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung dalam regresi. Ini maksudnya di dalam regresi dan tidak ada hubungan antara dua variabel dalam korelasi. Dalam hipotesis nol, kita berasumsi bahwa sampel-sampel berasal dari populasi yang sama, sedang hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang memberikan alternatif berbeda dengan hipotesis nolnya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hipotesis nol di atas, maka peneliti mengatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung dan ada hubungan antara dua variabel. Model dikatakan baik menurut Guranji itu jika memenuhi beberapa kriteria seperti parsimoni, mempunyai identifikasi tinggi, keselarasan, konsistensi dalam teori, dan kekuatan prediksi. Seperti yang ada di dalam slide, ini merupakan hasil pengujiannya dengan bantuan alat itu, dengan menginput datanya seperti yang ada di slide itu tertera jumlah datanya 3.333 ditambah 1.933,425 dihasilkan 1.936.758 dengan programnya seperti yang dilihat dalam slide itu menunjukkan hasil yang sama, yaitu jumlah data sebanyak 1.936.758. Nah, setelah kita menginput data, ada dilakukan juga penghapusan atau processing data. Seperti yang teman-teman lihat dalam slide, itu merupakan prosesnya, sehingga didefinisikan data, yaitu data awal, untuk data satunya, data setelah dihapus nilainya, sehingga jumlah nilai yang hilang itu berkisaran 1.936.758 dikurang 1.247,425
488 sama dengan 689.270. Nah, yang ini merupakan linearitasnya setelah dilakukan pengujian melalui pemrograman. Dapat teman-teman lihat, ini merupakan grafiknya atau kurvanya dalam pengujian asumsinya. Nah, selanjutnya deskripsi variabel dependen itu arrival delay atau keterlambatan kedatangan. Deskripsi variabel independen itu merupakan carrier delay, late arrival delay, NAS delay, security delay, weather delay, departure delay, air time. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya, Rufika Putri. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai uji overall-nya. Yang mana dalam uji overall ini, hipotesis 0 itu adalah H0 itu model tidak layak digunakan, dan H1 itu model layak digunakan. Dengan tingkat signifikasi A-nya sama dengan 0,1. Nah, statistik uji ini, package yang digunakan untuk melakukan uji overall di sini, yaitu menggunakan bantuan LM. Hal tersebut menandakan dengan jumlah data 1 juta hingga 7 juta baris, berarti LM ini bukan PC Big Data, namun dapat melakukan proses analis. Mengapa dalam melakukan uji overall ini tidak menggunakan Big LM, yaitu karena dalam output Big LM hanya menampilkan dari uji parsial, namun tidak menampilkan pula uji statistik overall. Nah, Bapak Ibu dapat melihatnya di sini adalah hasil uji, yang mana kita bisa melihat daerah kritik, yaitu H0-nya itu ditolak, di mana H0 akan ditolak jika p-value itu kurang dari alfa. Nah, di sini kita lihat diperoleh p-value-nya itu kurang dari alfa, di mana itu kurang dari 2,26E kurang 16, jadi kurang dari 0,1. Nah, jadi sehingga disimpulkan dari sini, karena p-value-nya kurang dari 2,26E kurang 16 kurang dari alfa, itu kan berarti sama dengan 0,1. Maka H0-nya ditolak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada uji parsial. Uji parsial di sini dapat dilihat berdasarkan variabel tadi sendiri, konstantanya, yaitu dilihat di sini H0 atau banding B0-nya itu sama dengan 0. Jadi konstanta tidak signifikan terhadap model. Dan juga H1 dibanding dengan B0 itu tidak sama dengan 0, sehingga konstanta signifikan terhadap model. Nah, di sini kita menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, dengan daerah kritik H0 ditolak jika p-value itu kurang dari A. Nah, dengan ini dapat dibandingkan antara melakukan regresi dengan menggunakan PC Big LM ditunjukkan untuk kasus Big Data, dan LM ini tunjukkan bukan untuk kasus Big Data. Nah, Bapak Ibu dapat melihat hasilnya seperti di layar kita. Nah, ini kita bisa membandingkannya, yang mana dengan Big LM ini tidak dapat menampilkan statistik uji overall, kemudian menghasilkan nilai estimate atau koefisien parameter yang nyaris sama dengan LM, kemudian terlihat jumlah ukuran data yang dianalisis. Sedangkan LM sendiri itu statistik uji overall-nya dapat tampil bersama uji parsial dan menghasilkan nilai estimate yang nyaris sama dengan Big LM dan tidak memperlihat jumlah ukuran data yang dianalisis. Kemudian Big LM sendiri tidak menampilkan karakteristik residual dari model dihasilkan, sedangkan LM itu mampu menampilkan karakteristik residual dari model yang dihasilkan. Dan Big LM juga tidak menampilkan R2 dan adjusted R2, sedangkan LM itu menampilkan R2 dan adjusted R2. Nah, Bapak Ibu di sini dapat melihat modelnya. Modelnya itu seperti di layar, yang AR delay, yang mana dengan interpretasi kita,
Setiap kenaikan satu satuan airtime mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,0125 dengan menganggap variabel lain konstan. Kemudian setiap kenaikan satu satuan departure delay mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,8552 dengan menganggap variabel lain konstan. Kemudian setiap kenaikan carrier delay mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,1185 dengan menganggap variabel lain konstan. Kemudian setiap kenaikan satu satuan feeder delay mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,1844 dengan menganggap variabel lain konstan. Lalu di setiap kenaikan satu satuan NAS delay mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,3590 dengan menganggap variabel lain konstan. Dan yang terakhir, setiap kenaikan satu satuan security delay mengakibatkan kenaikan arrival delay sebesar 0,1139 dengan menganggap variabel lain konstan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati serta Bapak dosen pembimbing, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari tugas kelompok kami mengenai tugas bidata. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Semoga yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.